Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Bagaimana sih cara kinerja pikiran kita? Terus bagaimana sih sesuatu bisa tercipta dari pikiran kita? Dan syaratnya apa aja biar pikiran kita ini bisa memberikan sesuatu yang kita inginkan dan itu menjadi sebuah realita dalam kehidupan kita. Kadang kita udah berpikir yang macam-macam, justru dapatnya sesuatu yang tidak kita inginkan. Terus bagaimana cara mengatasinya? Nah, dalam video ini kita akan diskusikan ya. Ada 4 poin yang bisa kita pelajari dari video ini. Apa yang saya sampaikan di sini berisi tentang bagaimana pikiran kita dan bagaimana law of attraction itu bekerja atau LOA itu bekerja. Usahakan teman-teman menonton video ini tanpa ada skip-skip ya. Nah, yang pertama itu adalah isi pikiran kita. Bagaimana sih atau apa aja sih yang ada di pikiran kita? Apa yang menjadi isi dari pikiran kita? Nah, itu yang menentukan juga. Karena apa? Kadang kita berpikirnya macam-macam. Kita berpikir sesuatu yang negatif. Justru akan dampaknya itu menjadi sesuatu yang negatif juga. Kadang kita ingin berpikir positif, tapi muncul pikiran-pikiran negatif. Nah, dari situ, bagaimana sih cara kita menanggulangi isi pikiran kita agar selalu positif dan selalu dalam sesuatu atau dalam koridor yang itu memang apa yang kita inginkan saja, apa yang kita kehendaki dan apa yang menjadi tujuan kita. Jadi bukan diganggu oleh pikiran-pikiran negatif, entah itu datang dari dalam diri kita atau bahkan dari faktor luar, apapun itu, entah dari tayangan, entah dari omongan orang, entah dari berita, entah dari apapun ya. Jadi kita akan ulas ini isi pikiran kita ini bagaimana? Cara kinerjanya, bagaimana sih kalau pikiran negatif itu muncul? Sebenarnya, kendali pikiran kita itu ada pada diri kita sendiri dan bukan dari faktor-faktor lain. Selama kita bisa pegang kendali untuk pikiran kita bisa mengontrolnya. Karena kita adalah tuan dari pikiran kita sendiri. Gak mungkin dong pikiran kita akan disetir oleh orang lain, di remote dari jauh. Semua kembali ke diri kita sendiri. Misalkan nih, diri kita sedang memikirkan hal yang kita inginkan atau sesuatu yang ingin kita tuju. Tapi dalam pikiran kita itu muncul sesuatu yang ya mungkin di luar kendali kita, atau itu informasi-informasi yang tiba-tiba masuk, entah itu dari tayangan, entah itu dari omongan, entah itu dari faktor apapun yang itu mempengaruhi pikiran kita. Contoh begini, misalkan kita sudah menyiapkan diri kita ini dalam pikiran, wah hari ini nanti project saya itu akan berjalan seperti ini, tapi tiba-tiba muncul nih terlintas, wah itu nggak bisa itu kayak gitu, itu harus begini. Jadi sesuatu yang menjadi sebuah resiko kita harus minimalkan. Bagaimana caranya? Saat kita sudah fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita, misalkan ada sesuatu yang masuk, informasi apapun atau pemikiran-pemikiran apapun yang masuk ke dalam diri kita, segeralah itu kita ambil peran untuk mengganti semua itu dengan fokus pada apa yang kita inginkan. Jangan kita terbawa oleh pengaruh-pengaruh yang datang tadi. Contoh nih, pagi-pagi nih kita berpikiran, wah nanti berangkat sekolah atau kita berangkat kerja, kita sarapan dulu. Sarapannya nanti mampir di rumah makan A. Tapi dalam pikiran kita itu ada, wah yang di sini aja karena ini murah, ininya pilihannya banyak. Nah, tapi dalam pikiran kita itu menginginkan bahwa kita akan makan di rumah makan yang sudah kita tentukan. Nah, dari situ buru-burulah kita langsung cut pengaruh-pengaruh dari luar. Maksudnya dari luar itu adalah bisa yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Kita fokus saja pada apa yang sudah kita tentukan, apa yang sudah kita tuju. Yang kedua adalah speed dan fokus. Tadi sudah saya singgung, fokuslah pada apa yang sudah kita tentukan dalam pikiran kita. Namun dari situ kita juga harus menentukan yang nama speed. Speed ini apa sih? Ya, bukan speedometer. Yang jelas speed di sini adalah kecepatan untuk mengambil keputusan. Saat kita pengen melakukan sesuatu atau kita sudah menentukan sesuatu, ya silakan kita mengambil sebuah tindakan. Kita mau bergerak seperti apa, tapi kalau itu hanya dalam pikiran kita nggak akan mencapai tujuan itu. Tapi kalau kita segera mengambil keputusan, terus kita tidak menunda-nunda dan kita segera memulainya, itu akan menjadi sebuah realita. Ya, misalkan nih, kita sudah memikirkan sesuatu dan kita sudah fokus nih. Kita udah membayangkan, kita udah menggambarkan bahwa besok harus seperti ini. Atau masa depanku seperti ini. Itu kalau udah ada di pikiran kita dan kita sudah mengambil kecepatan untuk segera bertindak. Nah, makanya dari situ kita tinggal nikmati aja prosesnya.
dan kita fokus pada hasilnya. Karena law of attraction itu menyukai kecepatan. Law of attraction itu tidak ada yang namanya negosiasi. Misalkan entarlah, baru capek, besok aja lah, atau kapan-kapan aja lah. Itu nggak akan terbaca bahwa kita memiliki tujuan itu. Karena apa? Kita sudah menundanya. Yang namanya law of attraction, begitu terlintas apa yang ada di pikiran kita dan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dalam artian itu mental kita, segeralah melangkah. Dari hal kecil dulu. Jangan langsung nanti berpikiran bahwa wah, aku pengen memulai sesuatu tapi belum siap ABCD-nya. Kita harus melangkah, mengambil kecepatan tadi, dan kita fokus pada apa yang kita miliki dulu. Kita nggak perlu neko-neko, kita nggak perlu berpikiran bahwa wah, belum berani memulai karena aku belum siap. Dan dari situ akan muncul alasan-alasan lain dan itu akan dijadikan pembenaran untuk kita tidak segera melangkah. Pikiran menarik keajaiban. Nah, ini yang ketiga ya. Pikiran menarik keajaiban di sini adalah begini. Apa yang kita pikirkan itu akan kita tarik sesuai dengan frekuensi yang sudah kita pancarkan ke alam semesta. Dan dari situ kita akan mendapatkan sesuatu. Itu bisa prosesnya macam-macam. Mungkin dalam hitungan jam, mungkin hari, mungkin bulan, atau mungkin bertahun-tahun. Kalau kita sudah melakukan itu dan kita yakin bahwa keajaiban itu ada, maka semua itu akan terwujud. Apa yang kita inginkan itu akan terwujud. Misalkan kita pengen sebuah rumah di kawasan tertentu. Nah, itu kita bisa menggambarkannya. Kita bisa mendiskusikannya dengan pikiran kita sendiri. Dan jangan lupa, libatkan vibrasi juga. Ini ada cerita ya dari teman saya. Tahun 2007, dirinya main ke sebuah perumahan nih. Dia berpikirnya, wah, perumahan di sini nyaman, adem. Rumahnya juga nggak terlalu besar. Untuk membersihkan rumah itu justru akan lebih mudah. Dia berpikirnya seperti itu. Cuman ada yang bilang di sini mahal, nggak usah ngarep. Tapi dengan dia sudah melibatkan visual dan vibrasinya, apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya, nggak butuh waktu lama. Di tahun 2012 dia sudah memiliki rumah itu dan sampai sekarang dia tempati. Dan itu sesuatu yang tadinya tidak disangka-sangka bahwa dia bisa. Dan posisi saat dia ada di perumahan itu, dia itu belum memiliki budget untuk bisa membeli perumahan tersebut. Dalam 5 tahun, dia bisa membelinya. Dan dia menempati sampai sekarang. Dan itu sesuatu keajaiban. Karena keajaiban datang itu membutuhkan proses. Jadi kita harus selaras dengan alam semesta. Jadi begini, saat kita memancarkan energi kita, energi positif, negatif, itu sama ke alam semesta. Alam semesta itu akan mengkondisikan dirinya, akan menyesuaikan dirinya agar selaras dengan kita. Dan apa yang kita inginkan tersebut, apa yang sudah kita masukkan ke dalam pikiran kita, itu akan terwujud dengan sendirinya. Entah bagaimana prosesnya. Mungkin itu terjadi saat kita sudah melupakannya atau kita sudah tidak mengingatnya lagi. Segala sesuatu itu bisa kita dapatkan melalui pikiran kita. Kalau pikiran kita berpikir sesuatu yang kurang baik, makanya keajaiban yang datang adalah keajaiban juga yang kurang mengenakan. Jadi kita harus pegang kendali atas apa yang menjadi pikiran kita atau isi pikiran kita. Karena pikiran kita ini semua informasi yang kita masukkan itu semua dianggap benar. Dan kalau itu terwujud, ya jangan salahkan siapa-siapa. Karena kita sudah membentuknya dan kita sudah mengirimkannya pada alam semesta. Kalau itu terkabul, ya sudah, berarti itu keinginan. Dan itu sudah dikabulkan, gak boleh protes. Dan kita juga perlu memikirkan sesuatu itu dengan secara spesifik. Dalam artian, misal kita menginginkan sebuah mobil, sebutkan serinya, sebutkan tipenya, sebutkan juga warnanya. Terus kalau perlu, bayangkan kita sudah mengendarainya. Karena apa? Itu akan merangsang dan itu akan menjadi sebuah request. Nah, inilah keajaiban dari pikiran kita. Kalau misalkan gak spesifik, aku pengen mobil Fortuner, udah gitu aja. Ternyata sama Tuhan dikabulkan nih Fortuner, dikasih warna putih, padahal kita pengennya hitam. Nah, kita bakal protes. Aku kan maunya hitam, bukan yang putih. Kenapa dikasih yang putih? Nah, akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Nah, kenapa kita harus spesifik agar itu dikabulkan? Makanya kalau kita nggak spesifik, itu nggak akan pernah dikabulkan. Misalkan kita memiliki nih gambaran, kita pengen sesuatu, gambarkan bahwa itu sudah kita miliki ya. Bukan akan, bukan besok, bukan nanti, bukan kapan-kapan. Pikiran kita itu seperti cermin. Kenapa? Karena saat kita melihat cermin, keburukan kita, atau kekurangan kita, atau bahkan kelebihan kita, semuanya tampak. Mungkin ada jerawat dikit aja terlihat.
Pikiran kita ini semacam cermin. Kenapa? Karena gini, apa yang dihasilkan yang menjadi realita itu adalah hasil dari apa yang ada di isi pikiran kita. Kalau kita memikirkan sesuatunya seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan itu kita fokus memikirkan itu, dan kita tidak bercabang kemana-mana, maka itulah realita kita. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal negatif, hasilnya juga akan negatif. Tapi kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal yang positif, hasilnya juga positif. Karena ibarat cermin, kita mau bagaimanapun, kalau kita di depan cermin, semua kebongkar. Cermin ibaratnya adalah diri kita. Karena dia tahu semuanya tentang kita. Dan dia tidak menutupi apa yang menjadi kekurangan kita. Apa yang menjadi kelebihan kita juga. Dia nggak akan pernah menutupinya. Dan dia tidak akan pernah menyamarkannya. Semua akan terlihat nyata. Begitulah pikiran kita. Kalau pikiran kita ini berisi tentang hal yang baik, maka realita yang dihasilkan adalah sesuatu yang baik. Dan itu juga berlaku sebaliknya. Sukses berkelimpahan.